Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sukawati, Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir hari ini yang saya hormati. Kali ini saya Dewa Yubadia Sarianti dan rekan saya Ani Putu Purnama Dewi akan mendiseminasi materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk bersedia meluangkan waktunya. Semoga apa yang kami diseminasikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan diseminasi pertama akan kami serahkan pemaparan materinya untuk Ibu Purnama. Silakan. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah berkenan untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan tugas kami di modul 1.4. Adapun materi yang akan kami sampaikan di sini ada 6 topik. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Keenam topik ini merupakan konsep-konsep dari budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sini diartikan ke dalam suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam menegakkan kedisiplinan. Nah, di sini untuk bisa menciptakan budaya positif, kita harus membuat sebuah lingkungan yang positif terlebih dahulu. Lingkungan positif itu seperti apa? Lingkungan positif itu dalam bentuk membuat rasa nyaman, membuat rasa aman dan tenang kepada seluruh warga sekolah. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai atau membentuk suatu lingkungan yang positif? Oke, yang pertama adalah dengan membuat sebuah disiplin positif. Apa itu disiplin? Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya makna dari kata disiplin itu apa. Di sini disiplin merujuk kepada sebuah tindakan atau sebuah kebiasaan positif yang berasal dari kesadaran diri. Kuncinya ada pada kesadaran diri. Sehingga seseorang akan merasa patuh dan taat karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Ya, di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka sesuai dengan tujuan pendidikan kita, maka syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal peserta didik. Jadi bukan dari eksternal, tidak dari luar diri peserta didik. Ya, maka diperlukan dorongan-dorongan yang bisa membuat peserta didik tersebut memiliki motivasi untuk bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, di sini disiplin positif ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat murid tersebut bisa menggali potensinya atau kemampuan-kemampuan, minat dan bakatnya untuk mencapai sebuah tujuan sehingga seseorang itu merasa dihargai dan bermakna. Nah, termasuk di sini bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini dan yang kita hargai. Biasanya untuk siswa atau peserta didik yang memiliki disiplin positif, nantinya mereka akan memiliki motivasi internal yang tinggi untuk dapat menguasai diri mereka, sehingga tindakan-tindakan mereka nanti akan mengacu atau merefleksikan diri mereka ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Nanti untuk nilai-nilai kebajikan universal akan kami bahas pada slide berikutnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi tujuan positif disiplin positif ini adalah sebenarnya untuk menanamkan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri peserta didik agar mereka bisa menjadi seseorang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan yang universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang telah diyakini dan disepakati bersama.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif yang ingin kita capai adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Dan mungkin saja setiap instansi atau setiap lembaga memiliki nilai-nilai yang sama karena sifatnya universal. Seperti itu. Nah, berikut ini nilai-nilai kebajikan seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan di slide, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi terdapat 6 dimensi. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi masing-masing dimensi ini sudah memiliki penjelasan-penjelasan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita capai atau yang kita inginkan siswa atau peserta didik kita miliki. Baik, yang berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin Bapak Ibu sekarang melakukan refleksi. Semisal suatu hari Bapak Kepala Sekolah meminta Bapak Ibu untuk melakukan diklat atau mengikuti kegiatan diklat. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti diklat tersebut? Dari ketiga motivasi ini, apa yang biasanya paling mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah untuk menghindari hukuman dari Bapak Kepala Sekolah atau teguran misalnya? Ataukah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari Bapak Kepala Sekolah misalnya, oh Bapak A sangat rajin, misalnya seperti itu? Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan karena Bapak Ibu percaya bahwa dengan mengikuti diklat akan meningkatkan kemampuan kita dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kira-kira motivasi mana yang mendasari? Yang nomor 3. Oke. Mudah-mudahan ya yang nomor 3. Berarti kalau yang nomor 3 Bapak Ibu sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya tidak karena orang lain atau faktor luar dari Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini yang kita harapkan yang terjadi pada siswa atau peserta didik kita juga yang nomor 3. Ketika mereka melakukan pelanggaran, yang kita harapkan mereka mempunyai motivasi sendiri bahwa oh saya tahu saya tugasnya seperti ini, kewajiban saya seperti ini, berarti yang harus saya lakukan adalah begini. Bukan karena dia takut dihukum, bukan karena mereka takut nanti akan dipuji, oh kamu anak yang baik nak, tapi karena memang mereka menyadari bahwa tata tertib sekolah, apa yang harus mereka lakukan merupakan tanggung jawab mereka, seperti itu. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari hukuman merupakan motivasi eksternal. Begitu juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga termasuk motivasi yang eksternal. Sedangkan untuk yang menghargai diri sendiri karena menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita itu termasuk ke dalam motivasi internal. Ya, ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Saya ingin Bapak Ibu coba menjawab. Kira-kira tindakan-tindakan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya? Oke. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman ya, karena tidak pada konteksnya dia harus mencatat, ya kan? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kecuali kalau dia dalam pelajaran olahraga, dia diminta untuk lari keliling lapangan, itu termasuk konsekuensi.
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena konteksnya ada pada pelajaran PJOK. Ya. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Kalau hukuman, dia akan bersifat menyakitkan. Ya, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yang merupakan seperti bentuk pertanggungjawaban seseorang akan apa yang telah dia lakukan. Kemudian kalau hukuman itu akan membuat anak menjadi sakit, fisik maupun batinnya, karena dia akan meninggalkan sebuah memori atau ingatan yang membekas yang tidak mengenakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi, memang anak akan menjadi merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau pemberian hukuman, anak akan menjadi membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi, mereka akan lebih menghargai kedisiplinan. Dan bentuk hukuman biasanya berupa paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi, dia berupa stimulus tanggapan. Oke. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri dan merupakan konsep diri yang buruk. Sehingga nanti akan konsekuensinya anak akan menjadi terbiasa untuk menyembunyikan kesalahannya supaya tidak terkena hukuman. Akibatnya ketika anak diberikan hukuman, anak akan merasa tidak dihargai, merasa dipermalukan, dan merasa direndahkan di sini. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika ingin menindak suatu pelanggaran dari anak-anak supaya kita tidak memberikan hukuman. Berikutnya, nah di sini yang ingin saya sampaikan lagi bahwa pemberian hukuman ini merupakan suatu pembentukan identitas yang gagal. Berbeda halnya dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi dan restitusi dia pembentukan disiplin, tapi dia di sini dalam kategori identitas pembentukan identitas yang sukses. Kenapa? Nah, contoh misalnya, ketika kita memberikan hukuman, murid akan menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menjadi kehilangan haknya. Kemudian kalau restitusi itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut restitusi itu seperti apa ya. Namun dengan memberikan restitusi di sini anak atau murid menjadi tidak kehilangan waktu, tapi dia memahami dan menyadari kesalahannya dan mempunyai usaha atau upaya untuk memperbaiki diri. Itu. Kemudian di sini juga terlihat perbedaan penggunaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Contoh kalimatnya seperti ini. Kalau hukuman, kalimatnya akan seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Awas ya, kalau dilakukan lagi, anti awas kamu. Nah, ada kata awas. Ya, seperti konteksnya membuat anak atau siswa itu menjadi takut. Kemudian netral. Kalau dia dalam bentuk konsekuensi, dia akan dalam posisi yang netral. Dia tetap meminta siswa untuk melakukan suatu tindakan, tetapi tidak memaksa seperti hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Kamu tahu kan peraturannya? Nah, seperti itu. Sedangkan jika dia dalam bentuk restitusi, dia akan dalam bentuk positif. Jadi kita sebagai pendidik akan menanyakan kepada peserta didik untuk pemecahan masalahnya. Contohnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Seperti itu. Jadi kita menggali lebih dalam apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi bukan kita yang memaksa mereka untuk melakukan sebuah solusi, tapi mereka yang mencari solusi sendiri dari permasalahan mereka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi di sana saya membuat bagian dihukum penghargaan. Sebuah kata yang menarik dan mungkin Bapak Ibu juga belum menyadari, sama seperti saya ketika saya mempelajari modul ini. Ternyata kebiasaan kita memberikan penghargaan kepada siswa tidak sepenuhnya efektif dan benar Bapak Ibu. Karena ternyata pemberian penghargaan itu satu, bisa merusak hubungan, dua, bisa menurunkan kualitas, tiga, bisa mengurangi ketepatan,
4, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dan yang kelima, penghargaan bisa menghukum. Salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan penghargaan kepada anak, misal, anak-anak besok kita akan ulangan, tolong belajar yang rajin ya. Nilai yang paling besar nanti akan Bapak berikan hadiah, gitu misalnya. Anak-anak tidak akan merasa termotivasi lagi untuk belajar karena mereka menganggap nanti yang nilainya besar aja dapat hadiah. Seperti itu. Atau kadang misalnya ketika mengikuti perlombaan kita sudah mengiming-imingi hadiah atau juara, anak-anak juga tidak akan begitu keluar kreativitasnya. Seperti itu. Jadi pemberian penghargaan di sini harus juga sesuai dengan posisinya supaya pemberian penghargaan itu efektif. Oke, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu untuk membentuk sebuah disiplin positif, kita sebenarnya harus membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa kita. Kesepakatan apa yang bisa dilakukan? Nah, dalam membuat kesepakatan itu kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan dan prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya kita bisa membentuk sebuah disiplin yang positif dan membangun motivasi internal pada peserta didik. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan mengajar, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran kemudian Bapak Ibu menghukum mereka, apa yang terjadi dampaknya? Pasti mereka akan merasa takut, mereka tidak menghargai kita dan sebagainya. Nah, di sini supaya kita bisa menjalankan disiplin yang positif, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada anak-anak. Apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka impikan selama pembelajaran berlangsung. Misal, saya ingin saling menghargai, saya ingin saling menghormati, misal seperti itu. Kemudian saya ingin saling tolong-menolong atau saling memotivasi. Jadi keyakinan kelas ini dibuat menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangan di sana. Atau tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi supaya anak-anak juga menyadari bahwa ada nilai-nilai positif di lingkungan mereka yang mereka harus yakini dan mereka harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Satu, kita sampaikan dulu apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan ada apa saja. Yang kedua, meminta anak-anak untuk mengikuti nilai-nilai kebajikan tersebut atau mereka menginginkan nilai-nilai seperti apa. Kemudian yang ketiga, meminta mereka untuk menuliskan nilai tersebut, baru kita seleksi nilai-nilainya dan kita sepakati bersama. Seperti itu pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, untuk selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewa Yuapsari. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada intinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu guru ataupun murid, itu didasari oleh 5 buah kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup itu misalnya adalah makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap manusia itu memerlukan atau membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak yang merasa diterima di lingkungannya, biasanya dia akan tumbuh menjadi anak yang aktif, produktif. Tetapi ketika dia merasa tidak diterima di lingkungannya, dia akan menjadi anak yang pasif. Misalnya, ketika seorang guru mengajar, ada seorang anak yang kurang memahami materi tersebut, tapi guru tidak mengerti bagaimana cara mengatasi anak tersebut, maka anak itu cenderung menjadi anak yang cuek. Biasanya dia akan sering tidur karena dia merasa tidak diterima di lingkungan itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini adalah biasanya didominasi oleh anak-anak yang
memiliki kemampuan lebih, pintar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Pada umumnya setiap anak itu menginginkan kebebasan dari cara belajar yang dilakukan oleh guru. Artinya gini, guru itu tidak bisa hanya mengajar, hanya sekedar mencatat, menjelaskan. Perlu kita sharing, meminta pendapat daripada siswa, cara belajar yang bagaimana yang mereka inginkan, sehingga menimbulkan suatu pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Selanjutnya yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Pada intinya setiap orang pasti ingin memiliki kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Jadi apabila dia ingin berbahagia, pada intinya dia akan mencari sesuatu yang membuat dia senang. Misalnya seperti sekarang kita sering lihat pada saat pembelajaran anak-anak main game di kelas, kan seperti itu. Itu motivasinya dia karena dia memerlukan kebutuhan yang namanya kesenangan. Jadi itulah 5 dasar kebutuhan yang mendasari tindakan dari seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada itu yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Apa itu penghukum? Posisi kontrol sebagai penghukum berarti misalnya seorang guru itu memberikan hukuman fisik ataupun verbal kepada murid. Seringkali kalau menemui suatu permasalahan, misalnya siswa terlambat atau apa, guru langsung memvonis kamu terlambat, kamu harus membersihkan halaman, seperti itu. Nah, itulah posisi yang namanya posisi guru sebagai penghukum. Dia akan sering mengutarakan kata-kata yang sedikit bernada keras, misalnya patuhi aturan saya, awas kalau kamu terlambat lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Apabila seorang siswa misalnya tidak membuat PR, seringkali kita berkata seperti ini, ibu sangat kecewa sama kamu. Kamu sekolah jauh-jauh ke sini, apa tidak malu dengan orang tuamu? Apa tidak kasihan dengan mereka? Dengan kata-kata seperti itu, seolah siswa itu akan merasa bersalah kepada guru dan kepada orang tuanya di rumah. Itulah yang sering kita lakukan mungkin sebelumnya di kelas. Sehingga di sini posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai teman. Guru dalam posisi sebagai teman itu bisa berdampak positif bagi siswa, bisa berdampak negatif bagi siswa. Dalam posisi sebagai teman ini, guru biasanya mengungkapkan sesuatu dengan nada yang sedikit lemah lembut. Misalnya, ayolah, bantulah ibu, kamu jangan seperti ini, jangan terlambat lagi, seperti itu. Dalam hal ini mungkin siswa itu akan merasa luluh, tetapi apabila suatu saat bukan guru itu yang ditemui oleh siswa dan dia terlambat lagi, mungkin dia akan sedikit kecewa dengan guru tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Dalam hal ini biasanya guru akan memberikan cara dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya siswa terlambat. Kok kamu terlambat? Kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Nah, selalu mengkaitkan sesuatu dengan aturan yang ada atau keyakinan yang dengan apa yang mereka sudah tahu gitu, tata tertib. Kamu tahu kan tata tertib di sini seperti apa? Kenapa rambutmu bisa panjang? Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Sebenarnya inilah yang diharapkan di dalam dunia pendidikan. Posisi kontrol sebagai manajer ini diharapkan dapat menumbuhkan lebih banyak disiplin-disiplin positif di lingkungan sekolah. Misalnya seperti ini, ketika seorang siswa melanggar, kita menanyakan dulu apa sih keyakinan atau kesepakatan yang sudah dia langgar atau tidak dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, di sanalah fungsi manajer yang sesungguhnya. Selanjutnya
saya akan memaparkan apa itu restitusi. Restitusi itu sendiri adalah kondisi di mana seorang murid bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi itu akan menguatkan murid itu sendiri, menguatkan disiplin mereka. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Selanjutnya, bagaimana dan apa ciri-ciri restitusi? Tadi kan Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi, kemudian di mana letak bedanya dengan restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus suatu kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu tujuannya memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini adalah tawaran, pilihan, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan dari 5 kebutuhan yang ada pada manusia tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi itu tujuannya sekali lagi adalah menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi segitiga restitusi ini yang seyogianya bisa kita terapkan dalam menangani setiap permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini biasanya guru pada tahap ini mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak apa-apa nak, semua pernah berbuat salah. Kemudian ada juga kalimat Ibu yakin kita akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau mungkin kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian selanjutnya sisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini biasanya kita ingin mencari dalam diri siswa itu apakah dia sadar bahwa perbuatannya dia salah. Misalnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian ada kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Apakah ada mungkin yang keliru seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini kita akan menghubungkan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya dan apa yang belum mereka laksanakan dari keyakinan tersebut. Artinya apa yang bertolak belakang dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati. Dengan menerapkan sisi segitiga restitusi ini, permasalahan itu akan bisa diatasi dan siswa akan lebih kuat dan lebih termotivasi untuk melaksanakan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Berikut kami tampilkan contoh penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nova, senang sekali berjumpa dengan Nova. Nah, kira-kira tahu nggak Nova kenapa Ibu ajak ngobrol hari ini? Mungkin karena kemarin saya bolos di saat jam pelajarannya Bu Dia. Oh, seperti itu. Kira-kira bisa nggak Nova ceritakan bagaimana kejadian itu terjadi? Kemarin setelah jam istirahat, saya ditelepon oleh bapak saya. Bapak saya nyuruh saya untuk ikut nganter kakak saya ke bandara karena kakak saya kan mau ke luar negeri. Jadi saya juga harus ketemu biar ada kenang-kenangan gitu Bu. Oh, seperti itu. Oh, Ibu pun kalau mungkin di posisi Bapak ingin sekali ketemu sama kakak ya, mungkin sebelum berpisah jauh kayak gitu ya modelnya. Nah, bisa nggak Nova menginginkan mengapa hal itu bisa dikatakan bolos mungkin? Karena saya nggak ada izin ke BK Bu. Seperti itu kejadiannya.
Kira-kira menurut Nova harusnya apa yang Nova lakukan? Kalau Nova ini misalnya tidak ikut pelajaran atau pulang dari awal. Seharusnya saya kemarin izin ke guru BK atau saya izin ke guru wali, tapi saya malah langsung kabur aja. Itu ya Nova ya. Nova menurut Nova dari apa yang Nova lakukan itu ada tidak kira-kira keyakinan yang sudah kita sepakati yang melanggar? Saya melanggar keyakinan kalau saya pergi tanpa izin dari BK. Oh, berarti kalau keyakinannya itu kalau misalnya ini pergi atau izin harus mengantarkan diri dulu sama BK ya. Nah, karena Nova sudah mengetahui hal itu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati, kira-kira menurut Nova apa yang akan Nova lakukan untuk ke depannya? Saya berkomitmen pada diri saya agar tidak seperti itu lagi, dan saya mencoba untuk belajar meyakinkan diri saya bahwa itu semua salah. Nah, kakaknya Nova ke luar negeri. Nova punya keinginan seperti itu juga nggak? Pasti. Nah, gimana sih caranya kalau begitu agar keinginan atau keyakinan Nova itu bisa Nova capai? Saya harus rajin belajar seperti itu. Terus Nova sudah menjalani hal itu, Nova juga sudah mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik. Ibu sangat berharap Nova kedepannya bisa selalu menjaga komitmen ibu ya. Baik Nova, ibu yakin Nova akan jadi orang yang sukses. Jadi untuk hal-hal yang sudah kita yakini bersama, ibu sangat berharap kita bisa laksanakan secara benar. Terima kasih Nova. Nova sekarang bisa kembali belajar di kelas, mengikuti pelajaran, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang istilahnya bagaimana ya, meyakini bahwa apa yang sudah kita nantinya anggap itu benar, itu akan membuat kita sukses nantinya. Terima kasih Nova. Pagi Yani, Dan juga apa kabarnya hari ini? baik. Ibu senang sekali ketemu sama Yani. Yani, kira-kira Yani tahu nggak kenapa Ibu ajak ngobrol hari ini? Itu karena HP saya disita, Bu, kemarin. Oh begitu. Mengapa HP-nya yang bisa juga yang diceritakan ada permasalahan apa sampai disita oleh siapa? Kemarin kan pelajarannya mesti ya, di pelajaran dasar-dasar kalian perhotelan. Ibunya terus nyuruh nyatet sama ngasih materi, Bu. Kan keinginan saya buat masuk di jurusan perhotelan kan karena biar bisa praktek, biar bisa berkecimpung di dunia kerja. Tapi gurunya terus membagikan catatan dan disuruh membaca, Bu. Karena saya main game bosan juga, Bu. Oh gitu. Nah mungkin kalau Ibu di posisi Yani juga akan bosan ya kalau terus cuma mencatat aja membaca, ngantuk jadinya ya nggak? Betul sekali. Nah mungkin hal itu nanti bisa kita komunikasikan. Tapi kalau menurut Yani, tindakan yang Yani lakukan dengan main game di kelas pada saat pelajarannya itu kira-kira benar apa salah? Salah, Salahnya di mana? karena Yani terusan main gadget dan melanggar keyakinan kelas, itu menggunakan gadget seperlunya dan tidak menghormati guru. Oh, seperti itu. Nah berarti karena Yani sudah tahu di mana kesalahan atau yang hal-hal yang Yani yakini harusnya Yani lakukan itu Yani langgar, kira-kira kedepannya Yani mau seperti apa? Artinya untuk memperbaiki diri dan bagaimana Yani nanti bersikap. Menurut Yani apa yang harus Yani lakukan? Yani mungkin akan komunikasikan terlebih dahulu kepada guru bersangkutan, berkomunikasi agar sama-sama nyaman itu belajar, biar tidak ada salah paham, dan mungkin Yani akan minta maaf juga pada guru yang bersangkutan. Oh, seperti itu. Bagus sekali ya. Ini kalau yang sudah meyakini hal yang salah dan hal yang benar yang harus dilaksanakan. Mungkin dalam hal ini ada sedikit miskomunikasi ya dengan gurunya. Nanti juga ibu akan bersama-sama ya dengan gurunya, ibu juga akan berkomunikasi dengan gurunya agar kita bisa menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan ya, sesuai mungkin dengan keinginan siswa seperti itu ya Yani ya. Nah, karena Yani sudah mengetahui di mana letak kesalahan Yani, untuk kali ini handphone Yani yang disita kami serahkan ke ibu, akan ibu kembalikan. Semoga kedepannya Yani bisa menggunakan handphone ini sesuai dengan fungsinya dalam hal pembelajaran
ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini ya nih. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Oke. Ada lagi satu contoh yang dibuat oleh Ibu Purnama untuk mengenai siswa yang sabar. Ya, tadi Miss dapat laporan dari guru BK katanya kalian habis bertengkar. Apakah benar? Nah, Miss. Oke, bisa diceritakan apa permasalahannya? Ini Miss, dia nyontek pekerjaan saya, Miss. Oh, ada PR, ada tugas hari ini. Ya. Baik, apakah Gus Panji benar mencontek pekerjaannya Indra? Benar Bu, tapi kan dikit aja Bu. Kenapa alasannya Gus Panji kenapa mencontek pekerjaannya Indra? Karena saya belum buat. Oke. Lalu Indra setelah Gus Panji tadi mencontek pekerjaannya Indra, bagaimana dan apa yang Indra lakukan terhadap Gus Panji? Saya mengelak, Bu. Mengelak. Itu dia melawan, maksa dia agar dapat nyontek. Kemudian? Berantem tadi. Oh, begitu. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, dia nggak kasih kontak Bu. Oke, aku harus luruskan di sini. Berarti Gus Panji tidak membuat tugas, lalu ingin meminjam pekerjaannya Indra. Ya, tapi Indra tidak mengizinkan. Apakah benar seperti itu? Ya Bu. Lalu karena Indra tidak mengizinkan, akhirnya Gus Panji memaksa dan melakukan ada memukul tadi. Enggak, cuma memaksa buku saja, mengambil buku saja. Oh, begitu. Kalau Indra tadi hanya menarik buku saja, berarti ya supaya tidak dicontek oleh Gus Panji. Ya, satu sisi ya, Miss merasakan juga bagaimana perasaannya Indra. Kalau Gus Panji di posisi Indra, kita sudah belajar buat dari pagi sampai malam. Tahu-tahu ternyata ada teman yang mau mengambil pekerjaan kita, kan ada rasa kesal, rasa tidak terima. Miss menyadari juga bagaimana perasaannya Indra karena dia sudah berusaha. Nah, Gus Panji di sini, kalau memang Gus Panji merasa belum membuat, bisa minta baik-baik, ya tanyakan apakah boleh saya meminjam. Tapi alangkah baiknya kalau Gus Panji mau belajar dulu buat sendiri, jangan langsung nyontek pekerjaan teman ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana sebenarnya tugas yang diberikan. Kalau kita asal nyontek kan kita tidak belajar, tidak dapat ilmu jadinya dari apa yang sudah diberikan dulu. Ya Gus Panji, tindakannya Gus Indra dengan marah dan juga dengan kekeh dengan pendiriannya Gus Indra tidak memberikan tugas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Belum, karena tidak mengerjakan tugas ya pada waktunya. Nah, sekarang misalnya kalau sudah tadi kalian merasakan belum masing-masing, apakah kalian tahu keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Kalau dari Gus Indra sendiri, dari Indra sendiri? Tahu Miss. Oh, saya marah-marah. Ya, tidak menghormati temannya. Kalau dari Gus Panji? Saya tidak membuat pekerjaan rumah. Tidak membuat tugas tepat waktu ya. Apakah penting keyakinan kelas tadi? Menghormati, kemudian membuat tugas tepat waktu. Penting. Kalau Gus Panji gimana? Penting. Lalu setelah mengalami kejadian ini, kira-kira kedepannya apa yang akan kalian lakukan? Menurut saya pasti harus membuat tugas dengan tepat waktu dan tidak membuat tugas di sekolah. Berarti kalian sudah sama-sama menyadari kesalahannya. Miss harap untuk berikutnya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, sekarang saling maaf-maafan dulu, salaman dulu. Ayo berpelukan. Ya, ya Gus Panji minta maaf sama Indra. Ya, untuk berikutnya, karena kalian sudah menyadari kesalahan, jangan melakukan kesalahan ini lagi di kelas ya. Harus buat tugas tepat waktu, harus bicara pelan-pelan dan menyampaikan dengan sopan. Kalau memang masih dipaksa, selesaikan dengan baik-baik, jangan pakai kekerasan
Ya, silakan anak-anak kembali ke kelas. Kalian bisa lanjutkan pelajarannya. Selamat pagi, Gostu. Pagi, Miss. Iya, ketemu lagi. Ini bagaimana Gustu kabarnya, sehat? Sehat. Ya, Gustu ini sudah jam 8:36 ya. Sudah tahu jam sekolahnya jam berapa? Sudah, Miss. Jam berapa? Jam 7. Berarti bagaimana? Saya Terlambat ke sekolah. Nah, boleh tahu kenapa Gustu bisa datang terlambat hari ini? Soalnya macet tadi, Miss. Kena macet. Jam berapa bangun tadi? Jam 6.50. Oh, jam 6:50. Oke, sudah kesiangan berarti ya. Ketika terlambat bagaimana perasaannya, Gustu? Deg-degan, Miss, takut kena hukum. Oh, takut dihukum. Oke. Nah, sekarang Miss juga bisa merasakan ya kalau kita sudah datang terlambat, terus nanti dimarah sama guru di sekolah, kan rasanya kita takut, rasanya kita khawatir nanti kita dihukum. Nah, sekarang kalau Gustu sudah tahu Gustu datang terlambat dan mengetahui kenapa bisa datang terlambat seperti itu, sekarang coba Gustu pikirkan kira-kira tindakannya yang Gustu lakukan datang terlambat hari ini benar atau salah? Salah, Miss. Salah. Berarti ada keyakinan kelas kita yang Gustu langgar kan? Nah, apa keyakinan kelas kita? Oh, saya terlambat, jadi pembelajaran di kelas terganggu. Berarti apa? Harus datang Lebih awal. ya lebih awal kalau bisa, kalau tidak bisa ya minimal tepat waktu. Itu tadi yang sudah dilanggar untuk keyakinan kelasnya. Sekarang Miss mau tanya, apakah menurut Gustu keyakinan kelas kita untuk datang tepat waktu itu penting? Penting. Kenapa? Karena biar guru itu supaya lebih senang mengajar ketika kita tepat waktu. Oke, itu kan untuk gurunya. Kalau untuk Gustu, kalau datang lebih awal itu bagaimana? Supaya tidak tertinggal pelajaran. Ya, satu supaya tidak tertinggal pelajaran. Yang kedua supaya tidak tergesa-gesa di jalan. Karena ya yang seperti kita tahu angka kecelakaan di Bali itu tinggi sekali. Ya, dan sebagian besar itu didominasi oleh murid. Karena apa? Karena tergesa-gesa di jalan. Nah, supaya hal itu tidak terjadi atau menimpa kita, usahakan kalau ke sekolah itu kita lebih awal. Jadi tidak sampai tergesa-gesa di jalan, ya. Jadi nanti di jalannya sampai gerasa gerusu seperti itu kan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain juga. Ya. Nah, sekarang Gustu sudah tahu bahwa keyakinan kelas kita untuk datang tepat waktu itu penting ya. Jadi boleh Miss tanya lagi, kira-kira setelah hal ini hal apa yang akan Gustu lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terlambat lagi? Saya akan memperbaiki diri saya supaya tidak bergadang dan juga bangun lebih awal dan masuknya tepat waktu. Nah, berarti setelah ini atau mulai besok tidak boleh terlambat lagi ya. Ya, nanti kalau sudah sampai sekolah langsung ke kelas, jangan lagi ke kantin atau kemana-mana ya. Oke, ya sudah tepat sekali keputusannya Gustu. Berarti Gustu sudah memahami apa yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi tidak ada lagi istilah takut dimarahi guru. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita akan merasakan takut, ya kan? Nah, supaya kita tidak merasa takut, kita harus mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Kalau sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar, kalau salah, jangan dilakukan. Kita lakukan yang benar. Ya, Gusti ya? Ya, itu saja untuk hari ini. Karena Gustu juga sudah tahu bagaimana yang seharusnya, dan Miss yakin Gustu juga bisa memperbaiki diri selanjutnya. Sekarang Gustu bisa langsung kembali ke kelas, minta izin sama guru yang mengajar ya. Dan sekarang kembali ke kelas ya nak ya. Baik Bapak Ibu, itulah salah satu contoh penanganan menggunakan segitiga restitusi. Semoga
semoga apa yang kami sampaikan berdua bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan ke depannya. Untuk waktu saya persilakan mungkin kepada Ibu Purnama kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Baik, karena waktu juga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga atas Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan kami pada hari ini. Untuk itu kami berdua menutup kegiatan ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Mohon perhatian sebentar Bapak dan Ibu, terutama untuk penyaji, guru penggerak dari SMK Negeri 3 Sukawati, yang mana Ibu Doayu dan Ibu Purnama merupakan dua orang guru kita yang lolos di penggerak IGG angkatan 9 ke 8. Nah sehingga kegiatan ini mungkin akan berlangsung lagi Bu Era dan Bu Mangku. Nah sehingga diseminasi atau kegiatan ini tujuannya adalah yang perlu Pak garis bawahi adalah bukan menggurui Bapak dan Ibu. Nah disinilah berbagi praktek baik, karena sesungguhnya kita sesama guru sudah mengetahui itu dan bahkan sudah menjalani, tapi dengan kurikulum merdeka ini dipertajam lagi gitu. Nah sehingga dari Bapak dan Ibu semua peserta di sini tidak ada memiliki rasa aja nih kan pemilu nih, supaya tidak ada seperti itu, karena apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini guru kita adalah sesungguhnya sesuai dengan roh dari diseminasi itu kan menyebarkan informasi atau penelitian. Melalui cara diseminasi inilah mereka berbagi gitu. Nah apa-apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan dengan adanya ini mungkin menambah wawasan lagi, kemudian dengan cara segitiga destitusi, kemudian itu sangat bagus nanti diterapkan kepada anak didik kita. Apalagi guru BK juga sering menghadapi masalah dengan problem solvingnya, sehingga apa yang disampaikan tadi juga sangat-sangat membantu kan, sehingga kita ada perubahan pemahaman. Oh ternyata selama ini saya salah tadi karena terlalu keras sama anak. Oh itu berarti hukuman lebih dominan, bukan apalagi satu tadi disampaikan konsekuensi. Pak juga sering menyampaikan di lapangan umpamanya, makanya Pak sering minta maaf setelah bicara gitu. Kadang-kadang lost control gitu, bablasan, sehingga ada guru yang mungkin tersinggung dan sebagainya gitu. Makanya Pak kurangi di lapangan itu, karena antara siswa dan guru pemahaman mereka kan berbeda-beda. Nah jadi hal seperti ini perlu kita lakukan lebih sering gitu, karena memang tujuan dari guru penggerak ini harus memiliki kemampuan membagikan ilmu-ilmu yang diperoleh kepada yang terdekat. Itu adalah rekan sejawat dulu, sehingga ajak ilmu dua kayaknya Bapak Ibu sudah pintar gitu, tapi perlu peningkatan gitu ya. Nah sehingga apa yang dilakukan berdua berempat nanti kita tidak intinya harus mendukung, itu harapan Pak sebagai kepala sekolah, sehingga kita memiliki kader di sekolah ini yang betul-betul bisa ke depannya membawa sekolah ini ke lebih baik. Itu yang Pak harapkan, sehingga tidak ada lagi istilah guru itu ngambul, guru itu marah, baru melihat siswa itu berarti kita belum selesai dengan diri kita. Nah mari kita kurangi rasa ego, umpamanya melihat siswa salah langsung marah-marah, bentak-bentak siswa. Nah itu mendidik yang kurang tepat. Sering Pak amati itu guru-guru seperti itu. Itu mungkin karena emosi di rumah atau emosi dengan siapa, tapi kadang-kadang siswa jadi pelampiasan. Nah itu model lama,
Nah sekarang kita sudah dituntut dengan banyaknya kemudian kepada kita sebagai guru kan gitu. Nah itu membuat kita harus lebih sadar, introspeksi diri, dan materi-materi ini sangat bagus sekali tadi disampaikan, tapi itu diupayakan bisa dilakukan gitu. Nah sehingga kita di sekolah ini dengan Pak kita memperoleh tambahan guru 23, Pak harapkan dengan 4 guru penggerak ini mari kita sama-sama berbenah gitu. Tidak seperti orang bilang di luar, apapun makanannya, minumnya tetap kayak botol susu, itu kan tidak mau berubah, apapun kurikulumnya terus segitu gitu aja cara mengajarnya gitu. Tetap marah-marah kepada siswa, tidak ada juntrungnya gitu. Itu yang harus kita rubah gitu. Sekalipun kita guru seni, guru normatif adaptif, dan tetap guru pariwisata dan sebagainya itu memiliki tugas yang sama gitu. Nah cara-cara yang disampaikan tadi itu kan praktek baiknya luar biasa. Nah itu yang ke depan di zaman milenial sekarang, anak itu sering Pak hadapi siswa yang berhenti itu kadang-kadang orang tua emosi gitu nih. Bahwa saya orang tuanya sudah dihianati, soalnya benar sebiarnya orang tua itu menghakimi gitu. Sekolah tidak boleh memecat tapi tetap SP1, SP2, SP3, tapi SP terakhir itu kadang itu menyakitkan gitu. Karena satu sisi anak tidak berani hadir, orang tua langsung menghakimi, ya pecat apa nanti anak saya gitu. Nah itu yang Pak alami. Tadi anak itu kan segitiga restitusinya yang lebih mengenal, strategi itu yang harusnya kita terapkan gitu. Tapi orang tua kadang-kadang kan segitiga pendidikan itu antara siswa, orang tua, guru di sekolah, pemerintah itu kan itu memiliki peran yang sangat penting supaya anak itu tidak menjadi objek penderita saja gitu. Dia seperti itu kenapa gitu. Nah itu juga masalahnya kadang datang dari keluarga, tapi yang disalahkan anaknya sendiri kan yang sering bapak ibu yang di wali ini sering menghadapi saya lihat gitu. Nah itulah yang terjadi di dunia pendidikan kita. Hari tahun ini 5 orang Pak keluarkan bahasa kasar itu ya, bahasa halusnya kita istirahatkan lah bahasanya gitu, kita kembalikan gitu. Dari 5 ini mungkin ada lagi satu ini barangkali tapi surah lain Pak lihat 15 sampai 10 sampai SMK2 itu lebih dari 20 mengeluarkan karena banyak volume siswanya. Oke. Baik Ibu Bapak semua yang saya hormati, terutama guru penggerak yang sudah menyampaikan materinya, apa yang disampaikan tadi sangat-sangat berguna bagi kita semua itu ya. Nah itu tinggal kita penerapan, jangan sampai apa yang disampaikan itu sedikit pun tidak ada ngaruh, itu yang tidak berhasil namanya. Kita sih berharap Pak sebagai sekolah itu hal baik, itu praktek baik itu yang perlu kita cermati, sikapi gitu. Nah, itu sudah melalui proses penelitian gitu. Bu Ayu terutama ya, tapi guru lain juga sama gitu. Bukan hanya Pak menyudutkan BK saja gitu untuk problem solving, tapi guru wali kelas itu juga dan mengajari kelas itu juga sangat penting gitu. Nah itu nih ya Bu, sekarang mungkin budaya di Jakarta seperti apa, di Bali seperti apa, nah itu perlu Ibu Sekar banyak-banyak menyesuaikan diri gitu. Juga tanya kepada di sebelahnya itu Mas Luki ya. Nah itu yang Pak harapkan sehingga di Bali ini sebenarnya nyaman ya. Buktinya kemarin Water Forum ke-10 itu kan di Bali dan Elon Musk juga ke sana kan itu. Sayang kita tidak ketemu. Kita menyepawai apakah dia nonton atau tidak tahu, kita tidak lihat sana gitu. Paling buru-buru berakhir seperti Pak Jokowi itu, Pak Jokowi lari ke bandara, kita pentas di sana seperti itu karena banyak kerjaan dia beliau itu gitu. Tapi sisi baiknya kita lihat gitu. Baik Bu Ayu, Bu Purnama, Pak sangat apresiasi apa yang dilakukan dan aplaus dulu buat rekan kita ya Bapak Ibu semua. Semangat untuk penyemangat. Nah baik Pak
izin janji ada tamu jam 9 dan acara tadi sudah ditutup. Pak juga tidak tutup lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan testimoni pada pemaparan tadi. Saya Imadi Wiranto dari Guru Bahasa Indonesia. Adapun yang terkesan tadi, ya, yang ketika saya menerima pemaparan tadi, itu sebelumnya belum begitu jelas saya ketahui tentang apa itu bagaimana mendisiplinkan siswa. Tetapi tadi setelah mengikuti itu ada tahapan-tahapan ternyata ketika kita harus mendisiplinkan siswa. Jadi tidak bisa langsung memberikan hukuman seperti itu. Karena hukum yang kita berikan belum tentu akan dapat mengubah daripada karakter siswa. Jadi lebih bagus kita melalui suatu proses, ibaratnya seorang dokter ketika dia mengobati pasiennya, dia akan memberikan obat yang dosisnya ringan dulu, kalau sudah tidak mempan akan ditingkatkan sampai pasiennya menjadi sembuh. Nah, begitu juga halnya kita sebagai seorang guru hendaknya melakukan hal yang seperti itu. Itu yang sekaligus akan ke depan yang akan saya lakukan untuk lebih memperbaiki hubungan dengan siswa sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya karena sudah berkesempatan untuk mengikuti desiminasi ini. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusri Widari, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Sukawati. Pertama, setelah saya mengikuti desiminasi ini, banyak hal yang saya dapatkan. Sebelumnya yang selama ini saya lakukan itu termasuk sebagai guru penghukum, karena selama ini yang saya lakukan jika ada murid salah itu adalah memberikan hukuman. Saya tidak sebagai teman ataupun yang lainnya seperti yang dijelaskan tadi oleh saudari atau rekan saya Niputu Purnama Dewi dan Dewayu Absarianti. Nah, setelah saya mengikuti desiminasi ini, saya jadi tahu banyak hal yang sebelumnya tidak saya ketahui, dan saya akan berusaha ke depannya akan menjadi guru seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Saya tidak akan menjadi sebagai guru penghukum lagi, dan akan berusaha menjadi guru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sakit sama izin. Nah, yang lain di sini semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membuat dulu yang namanya keyakinan kelas agar nantinya pembelajaran bisa berlangsung secara kondusif. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu? Baiklah, kalau tidak tahu sekarang jelaskan konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas
tidak boleh ribut. Itu misalnya, kan ada kata tidak. Oke, kita bisa ubah menjadi menjaga suasana kelas tetap aman. Oke, misalnya kalian tidak suka alat tulisnya dipinjam, diganggu, mungkin bisa diubah menjadi membawa alat tulis pribadi, ya, dan lain sebagainya. Jelas? Silakan masing-masing anak buatlah satu buah keyakinan menurut diri kalian sendiri. Apa sih yang harus saya lakukan agar nantinya saya bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, nyaman, dan aman? Silakan dituliskan. Kemudian setelah itu kalian tempelkan. Nanti kita akan simpulkan keyakinan-keyakinan yang harus kita sepakati menjadi kesepakatan kelas 10 perotelan 2. Boleh, itu aja. Jangan mau nggak mau nempel. Ingat, gunakanlah kalimat yang positif. Silakan dituliskan, kemudian ditempelkan ke depan. Yang sudah boleh langsung menempelkan ke depan. Silakan ditempelkan ke depan. Saling menghormati, menghormati guru, menghormati teman, penting nggak itu? Saling menghormati. Saling menghormati. Menghargai keputusan bersama. Berarti nanti tidak
boleh mengatakan keputusan itu hanya dari satu pihak. Tapi sudah termasuk di saling menghormati loh. Mungkin kita ganti dengan yang ini ya, disiplin ya. Ini kalau menghormati keputusan bersama sudah masuk di saling menghormati. Apapun itu kan? Berarti ini kita ubah menjadi disiplin. Disiplin diri. Baik dalam hal pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa kita sepakati keenam keyakinan-keyakinan ini? Bisa. Kalian siap menjalankannya? Iya. Baik, terima kasih. Nah, untuk itu Ibu sangat menghargai apa yang sudah kalian lakukan. Ibu berharap kita bersama-sama bisa melaksanakannya dengan baik ya. Oke. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Materi hari ini yaitu tentang persamaan linear. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Perkenalkan, nama saya Kadek Bolenga Prasetya dari kelas 10 P2. Perasaan saya ketika mengikuti keyakinan kelas, saya merasa gembira dan seru karena kami bisa mengutarakan keyakinan kelas agar bisa disepakati dengan teman-teman. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Manggriantini dari kelas 10 AP2. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas ini sangat senang karena dari membuat keyakinan kelas kita bisa mengekspresikan ide-ide kita untuk melakukan kesepakatan di kelas. Nama saya Komang Mardika, saya dari kelas 10 AP2. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas yaitu sangat bahagia karena saya bisa saling berbagi pendapat antara teman kelas lainnya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Gita Gacayani, kelas 10 AP2. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya jadi bisa menyampaikan ide terkait proses pembelajaran dan saya bisa mengetahui ide-ide teman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya.